Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Switela, membantah tegas isu adanya pertemuan tertutup antara dirinya dengan Komisi 3 DPRD Kota Ambon yang belakangan beredar di publik. Bantahan tersebut disampaikan Switela saat diwawancarai di ruang paripurna DPRD Kota Ambon pada Selasa 3 Februari. Ia menegaskan tidak pernah melakukan pertemuan baik secara pribadi maupun mandiri dengan Komisi 3 DPRD Kota Ambon. Selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon, rekan Novanda Halirat. Silakan informasi selengkapnya. Iya, selamat sore rekan teman di studio dan juga Tribunas dimanapun kalian berada, melaporkan langsung dari Ambon. Tribunas membenar bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon yang setelah membantah tegas isu terkait dengan adanya pertemuan tertutup antara dirinya dengan Komisi 3 DPRD Kota Ambon bersama salah satu pihak ketiga yang menjadi peserta pemilihan mitra kerja pengelola parkir tepi jalan di Kota Ambon tahun 2026 ini Tribuners yang belakangan beredar ke publik. Bantahan ini disampaikannya usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan dan juga DPRD Kota Ambon di ruang paripurna pada Selasa 3 Februari 2026 kemarin Tribuners. Saat diwawancarai, dirinya membantah isu tersebut, mengatakan bahwa terkait pemberitaan terakhir sudah disampaikan melalui forum resmi, tidak ada sama sekali pertemuan antara saya dengan Komisi 3 secara pribadi maupun mandiri, tegasnya saat diwawancarai. Terkait dengan hasil seleksi mitra kerjasama pengelola parkir tepi jalan umum, ia menyebutkan keputusan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari tahapan proses administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan mitra kerja tersebut Tribuners. Dikatakannya bahwa persyaratan administrasi, kelayakan usaha, serta integritas yang menjadi faktor utama dalam penentuan mitra kerjasama tersebut. Sehingga komunikasi lanjutan tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme yang atur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dukungan pihak ketiga kepada pemerintah Kota Ambon. Dirinya menegaskan bahwa seluruh proses kerjasama yang dilakukan secara transparansi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan serta semata-mata untuk kepentingan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, juga membantah keras tudingan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa intervensi dalam proses pemilihan mitra pengelola parkir tepi jalan umum terkait dengan pengelola parkir tersebut Tribuners. Dirinya juga menegaskan bahwa baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Komisi 3 tidak pernah melakukan pertemuan ataupun intervensi terhadap pihak manapun terkait dengan proses seleksi tersebut. Sehingga dikatakannya bahwa jika ada yang melakukan tudingan ataupun tuduhan, harus juga memberikan bukti dan juga fakta terkait tudingan tersebut, tegasnya. Ya, terima kasih, demikian laporan saya sampaikan dari Ambon, kembali ke studio. Apalagi tidak pernah ada pertemuan dengan yang namanya kewenangan wakil mandiri. Itu tabu Pak Gadis bagi saya untuk bisa ada di diskusi begitu Pak Gadis ya. Kami anak muda yang berintegritas dan kami berharap bahwa bisa menjadi teladan dan contoh untuk ke depan generasi Kota Ambon ini menjadi lebih baik. Ini komitmen Pak Gadis dan integritas kami. Jadi kami berharap juga Pak Gadis bisa mempublikasi supaya informasi ini tidak
mintakan begitu Pak Kadis ya, nanti lewat koordinasi di internal. Ini menjadi penting untuk bisa disikapi dan dibijaki agar supaya permasalahan seperti ini nantinya tidak terjadi lagi di tahun 2027 yang mendatangkan fitnah. Ini fitnah keji kan bagi saya dan Pak Kadis ini, nah, juga bagi kedua instansi ini ya. Jadi secara tidak langsung kan DPP ini alasan kenapa perusahaan tersebut menang. Secara regulasi dan pertimbangan juga proses yang dilakukan oleh tim. Nah, yang berikut sampaikan juga mengenai dasar-dasarnya atau menimbulkan kegaduhan dan ada yang merasa tidak puas terkait dengan keputusan yang diambil oleh tim selama pemerintah kota. Dan yang berikut Pak Kadis terkait dengan supaya nanti PKS ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikut yang menjadi catatan kami Pak Kadis juga dari seluruh tim tahapan administrasi dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya resmi menutup rapat kerja komisi di siang ini. Apalagi tidak pernah ada pertemuan dengan yang namanya kemenangan Pak Mandiri. Itu tabu Pak Kadis bagi saya untuk bisa ada di kursi begitu Pak Kadis ya. Kami ini anak muda yang berintegritas dan kami berharap bahwa bisa menjadi teladan dan contoh untuk ke depan generasi Tambun ini menjadi lebih baik. Ini komitmen Pak Kadis dan integritas kami. Jadi kami berharap juga Pak Kadis bisa mempublikasi supaya informasi ini tidak digiring ke sana kemari, tidak dipolitisir sesuai dengan kepentingan orang per orang atau kelompok. Ya Pak Kadis ya. Kalau saya pribadi prinsipnya menerima dengan lapang dada ini konsekuensi tadi Pak Kadis sampaikan dan tanggung jawab jabatan yang kita emban kita pikul. Tapi pada prinsipnya saya berharap bahwa ke depan dengan proses bertahapan yang lebih transparan ini supaya tidak lagi menimbulkan kegaduhan dan polemik nantinya ya Pak Kadis ya. Atas nama seluruh rekan-rekan anggota dan move on, kita masuk pada fase yang namanya PKS. Kami mintakan begitu Pak Kadis ya, nanti lewat koordinasi di internal. Ini menjadi penting untuk bisa disikapi dan dibijaki agar supaya permasalahan seperti ini nantinya tidak terjadi lagi di tahun 2027 yang mendatangkan fitnah. Ini fitnah keji kan bagi saya dan Pak Kadis ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.